Kelas ini lulus 100% loh. Kamu juga dapat mengikuti kelas ini dari mana saja karena kelas ini dilangsungkan secara online. Kelas SAT. Kelas ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam menempuh ujian SAT. Biasanya, nilai SAT menjadi persyaratan masuk universitas, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan internasional. Kelas ini juga dilakukan secara online. Kelas JLPT. Nah, kelas ini dirancang khusus untuk kamu yang ingin menempuh ujian JLPT atau ujian sertifikasi kemampuan bahasa Jepang. Sertifikat JLPT dapat digunakan untuk melanjutkan jenjang studi pendidikan di Jepang, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan Jepang. Itu dia tadi penjelasan untuk kelas bahasa di Wandaya College. Tertarik untuk mengikuti kelas HSK, JLPT, dan kelas SAT? Kami tunggu kamu di Wandaya College. Hai, selamat datang di kelas Olimpiade Wardaya. Kelas ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ayo, kelas apa aja yang kita punya di SD? Jadi di SD itu kita punya kelas Olimpiade Matematika dan juga kelas Olimpiade Science. Nah, dan juga selain itu kita juga punya camp yang diadakan setiap spring, summer, dan juga winter. Bagaimana dengan SMP? Dengan SMP kurang lebih sama, tapi tambahannya adalah kita punya kelas Olimpiade IPS. Nah, dan juga SMA udah mulai pecahan dari beberapa kelas sains. Jadi kita punya astronomi, kita punya kimia, biologi, fisika, kita punya komputer dan juga matematika. Selain itu kita juga punya kelas Olimpiade IPS. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung dengan kelas Olimpiade Wardaya, boleh kami tunggu di Wardaya College. Sistem pembelajaran di Wardaya College itu cukup menyenangkan karena selain kita dijelaskan materi secara mendalam, kita juga akan diajarkan bagaimana strategi pemecahan masalah dan ide-ide terkait, dan juga akan dikasih tahu sumber-sumber yang teman-teman bisa pelajari dari internet. Oke, kami tunggu ya. Dadah. Hai semuanya, selamat datang di SMA Wardaya. SMA Wardaya berlokasi di Taman Ratu Indah Blok F13, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bagi kamu yang ingin belajar di SMA Wardaya, kami memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium komputer. Bagi kamu yang di luar kota atau di luar Jakarta, kamu jangan khawatir. Kami memiliki fasilitas asrama putra dan asrama putri. Selain asrama, kami juga memiliki fasilitas lapangan yang luas yang bisa kamu gunakan untuk bermain basket, bola, voli, badminton, atau lain sebagainya. Dan terakhir, kami memiliki fasilitas kantin yang memiliki makanan 4 sehat 5 sempurna. SMA Wardaya mengkolaborasikan 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Yang kedua, kurikulum internasional atau Cambridge A-Level. Yang ketiga, kurikulum peminatan seperti kelas olimpiade dan kelas profesional. Sama seperti sekolah pada umumnya, SMA Wardaya juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan profesional, data science and artificial intelligence, finance and actuarial science, digital marketing dan entrepreneurship, dan terakhir kelas penelitian atau research. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade terdiri dari Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, Olimpiade Biologi, Olimpiade Ekonomi, Olimpiade Komputer, dan Olimpiade Astronomi. Yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler olahraga terdiri dari futsal, basket, taekwondo, dan lain-lain. Beberapa siswa-siswi SMA Wardaya telah meraih prestasi di bidang akademik. Berikut daftar nama-nama siswa-siswi SMA Wardaya yang telah meraih prestasi. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di SMA Wardaya, dapat mengunjungi link berikut ini.
Terkadang kita sudah punya daftar universitas impian kita, namun kita juga sadar bahwa untuk meraih itu, kita memerlukan persiapan yang matang dan tempat belajar yang serius. Memperkenalkan kelas persiapan kuliah dari Wardaya College. Kelas persiapan kuliah terdiri dari kelas enrichment, kelas pre-top, kelas pre-trust, kelas trust, dan kelas top unit. Kelas enrichment. Kelas ini ditujukan bagi kamu yang masih SMA di kelas 10 atau SMP kelas 9. Tujuannya agar kamu lebih mengenal materi yang harus dikuasai dalam seleksi masuk universitas di dalam dan di luar negeri. Kelas pre-top dan kelas pre-trust dirancang untuk kamu yang mengincar universitas unggulan luar negeri, dan dalam kelas ini menggunakan kurikulum Cambridge International GCES Level. Kelas pre-trust dirancang untuk kamu yang mengincar universitas dalam negeri, dan kelas ini menggunakan kurikulum nasional yang diperdalam. Selanjutnya, kelas trust dan kelas top unit. Kelas top unit adalah kelas dengan kurikulum Cambridge International dan dikhususkan A-level. Kelas ini ditujukan untuk kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan kelas trust menggunakan kurikulum nasional yang diperdalam. Di kelas persiapan kuliah ini juga memiliki kelas persiapan IELTS dan SAT dan juga kelas IGCSE. Dimulai sejak sekarang, persiapkan diri kamu dengan matang agar kamu dapat meraih universitas impian kamu. Wardaya Senior High School was established in 2021 and it is located in Taman Ratu, West Jakarta. Wardaya Senior High School has 3 curriculums, consists Curriculum National from Ministry of Education and also International Curriculum from Cambridge A-Level Curriculum, and also streaming curriculum consists Olympiad, Research, Professional, and Social Study. We get 3 certificates too from these 3 curriculums, and we have many achievements from many competition and Olympiad from level regional, national, and international. Our alumni already studied at many top universities and getting scholarship. Wardaya Senior High School located in Taman Ratu, West Jakarta in area 4,000 meter square. It's very strategic area, 20 minutes from Soekarno-Hatta Airport, from Stasiun Gambir, and also from Stasiun Pesing and Halte Busway Green Garden. And we have many facilities such as the big yard for futsal, taekwondo, and soccer. And also we have the laboratorium Physics, Chemistry, Biology, standardized from Cambridge University. And also we have library and a studio, lab computer, and etc. We have many extracurricular too, such as taekwondo, futsal, modern dance, and also Olympiad class, research class, Gavel Club, and Leo Club for public speaking and charity. Wardaya Senior High School has accreditation A from Badan Akreditasi Nasional. And also, Wardaya Senior High School is British Council Partner School, collaboration with Cambridge International Education. Wardaya Senior High School is the test center for Cambridge A-Level and also for IGCSE tests. Let's Join has British Council Partner School and Cambridge International Education, so you can connect it with many top universities and schools in the world. Hai, selamat datang di kelas bahasa. Buat kamu yang ingin meningkatkan kemampuan dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang, kelas bahasa adalah pilihan yang tepat. Mari kita lihat apa saja yang ada di kelas bahasa. Kelas HSK.
Di kelas ini, kamu tidak akan hanya diajarkan bagaimana mendengarkan, berbicara, membaca serta menulis bahasa Mandarin dengan benar dan baik, tapi kamu juga akan diarahkan untuk menempuh ujian sertifikasi HSK atau ujian kemampuan bahasa Mandarin. Semua peserta ujian HSK dari kelas ini lulus 100% loh. Kamu juga dapat mengikuti kelas ini dari mana saja, karena kelas ini dilangsungkan secara online. Kelas SAT. Kelas ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam menempuh ujian SAT. Biasanya, nilai SAT menjadi persyaratan masuk universitas, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan internasional. Kelas ini juga dilakukan secara online. Kelas JLPT. Nah, kelas ini dirancang khusus untuk kamu yang ingin menempuh ujian JLPT atau ujian sertifikasi kemampuan bahasa Jepang. Sertifikat JLPT dapat digunakan untuk melanjutkan jenjang studi pendidikan di Jepang, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan Jepang. Itu dia tadi penjelasan untuk kelas bahasa di Wandaya College. Tertarik untuk mengikuti kelas HSK, JLPT, dan kelas SAT? Kami tunggu kamu di Wandaya College. Hai, selamat datang di kelas Olimpiade Wardaya. Kelas ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ayo, kelas apa aja yang kita punya di SD? Jadi di SD itu kita punya kelas Olimpiade Matematika dan juga kelas Olimpiade Science. Nah, dan juga selain itu kita juga punya camp yang diadakan setiap spring, summer, dan juga winter. Bagaimana dengan SMP? Dengan SMP kurang lebih sama, tapi tambahannya adalah kita punya kelas Olimpiade IPS. Nah, dan juga SMA udah mulai pecahan dari beberapa kelas sains. Jadi kita punya astronomi, kita punya kimia, biologi, fisika, kita punya komputer dan juga matematika. Selain itu kita juga punya kelas Olimpiade IPS. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung dengan kelas Olimpiade Wardaya, boleh kami tunggu di Wardaya College. Sistem pembelajaran di Wardaya College itu cukup menyenangkan karena selain kita dijelaskan materi secara mendalam, kita juga akan diajarkan bagaimana strategi pemecahan masalah dan ide-ide terkait, dan juga akan dikasih tahu sumber-sumber yang teman-teman bisa pelajari dari internet. Oke, kami tunggu ya. Dadah. Hai semuanya, selamat datang di SMA Wardaya. SMA Wardaya berlokasi di Taman Ratu Indah Blok F13, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bagi kamu yang ingin belajar di SMA Wardaya, kami memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium komputer. Bagi kamu yang di luar kota atau di luar Jakarta, kamu jangan khawatir. Kami memiliki fasilitas asrama putra dan asrama putri. Selain asrama, kami juga memiliki fasilitas lapangan yang luas yang bisa kamu gunakan untuk bermain basket, bola, voli, badminton, atau lain sebagainya. Dan terakhir, kami memiliki fasilitas kantin yang memiliki makanan 4 sehat, 5 sempurna. SMA Wardaya mengkolaborasikan 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Yang kedua, kurikulum internasional atau Cambridge A-Level. Yang ketiga, kurikulum peminatan seperti kelas olimpiade dan kelas profesional. Sama seperti sekolah pada umumnya, SMA Wardaya juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan profesional, data science and artificial intelligence, finance and actuarial science, digital marketing dan entrepreneurship, dan terakhir
Oke, halo selamat sore adik-adik semuanya dan selamat sore untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas trial kelas OSN SMP. Nah, sebelumnya perkenalkan dengan saya adalah Ibu Anda Jauhara, saya sebagai pengajar biologi di Wardaya College dan nanti akan dilanjutkan dengan pengajar fisika oleh Pak Ray. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, jadi kita akan masuk, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu, sebetulnya di Wardah College itu ada banyak sekali program, ya. Yang pertama ada program kelas persiapan, ya, di mana nih dipergunakan untuk adik-adik, eee, melanjutkan ke universitas. Jadi ada enrichment, dikhususkan untuk kelas 10, kemudian lanjut ke pre-top ya. Kalau misalnya adik-adik mau lanjut ambil AS level, kemudian pre-trust kalau adik-adik mau masuk ke university dalam negeri. Kemudian kalau untuk kelas 12-nya adik-adik bisa lanjut ya, bisa lanjut ke kelas trust. Halo, halo. Oke. Nah, kemudian kalau kalau top univ itu untuk adik-adik yang langsung lanjut kelas top univ ya, untuk masuk ke untuk lanjut ke A level ya. Nah, selain di Wardah College itu ada persiapan persiapan universitas, kita juga ada persiapan olimpiade. Di mana persiapan olimpiade ini itu ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Kalau di jenjang SD kita ada di dua jurusan, yaitu yang pertama ada jurusan matematika, kemudian jurusan IPA, di mana kalau IPA itu ada fisika dan biologi. Sedangkan kalau misalkan jurusan matematika untuk jenjang SMP itu ada matematika dan IPA. Kemudian kalau untuk jenjang SMA itu kita ada persiapan olim matematika, komputer, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan ekonomi. Nah, kemudian untuk persiapan masuk SMA, terutama untuk masuk SMA unggulan, maka kita ada program Top SMA. Top SMA ini dirancang untuk kelas 9. Jadi isinya persiapan untuk masuk ke SMA favorit. Nah, selain persiapan, tadi kan ada persiapan university, kemudian persiapan olimpiade, kemudian persiapan SMA top atau SMA favorit. Nah, kita juga ada persiapan untuk adik-adik yang mau mengambil ujian IGCSE. Nah, di mana IGCSE itu
Merupakan sertifikat yang diberikan oleh Cambridge University, yang mana sertifikat ini setara dengan ijazah SMP. Nah, sertifikat IGCSE ini digunakan untuk melanjutkan sekolah sekolah SMA yang ada di luar negeri, gitu ya. Biasanya Singapura, Australia, England, Kanada, Amerika. Nah, selain ada Wardaya College, kita juga ada SMA Wardaya. Ya, SMA Wardah itu kita ada dua program, ya, ada program IPA dan ada program IPS. Jadi silakan registrasi saja di Bitly SMA Wardaya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, jadi adik-adik bisa tanyakan langsung menghubungi ke kontak yang ada di layar, ya, bisa ke nomor sekian, bisa ke WhatsApp, kemudian bisa ke Instagram, dan bisa ke Linktree berikut ini. Oke, yuk. Nah, kemudian, sebetulnya apa sih yang merupakan kelas persiapan Olimpiade SMP? Ya. Nah, sebelumnya, yang namanya Olimpiade SMP itu kita ada banyak silabus, ya. Silabusnya itu ada silabus sel, ya. Silabusnya itu kita kalau misalkan OSN Science itu kita yang akan dikompetisikan itu ada dua mapel, ada biologi dan ada fisika. Nah, terkhusus untuk biologi itu ada sel, kemudian ada struktur hewan. Ya, kemudian ada anatomi fisiologi hewan, kemudian ada struktur tumbuhan, kemudian ada ya, anatomi fisiologi tumbuhan, kemudian ada bioteknologi, kemudian keanekaragaman hayati, kemudian ada ekologi, ya, kemudian ada bioteknologi, kemudian ada metabolisme, dan terakhir mengenai kebersihan dan manfaat kesehatan, ya, kebersihan dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi materi OSN ini dia sudah sangat lengkap sekali, ya. Yuk, tanpa menunggu lama lagi kita langsung masuk ke latihan soal yang biasanya sering muncul di Olimpiade SMP, ya, terutama kalau misalnya masuk ke tingkat OSN, ya, masuk ke tingkat nasional. Seperti apa sih soal yang biasanya sering keluar? Nah, berikut kakak kirim, ya. Jadi berikut adalah kakak persiapkan soal-soalnya. Yuk, adik bisa lihat di layar. Coba sekarang nomor 1. Oke. Dilakukan percobaan osmosis dengan menggunakan potongan kentang yang didapatkan data sebagai berikut. Jadi di sini ada berat kentang, ya. Ada berat kentang yang mana dimasukkan ke dalam larutan 1, larutan 2, larutan 3, larutan 4, dan larutan 5. Nah, berat kentang ini sudah ditimbang ketika berat kentang awal, di mana berat kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan dan berat kentang setelah dimasukkan ke dalam larutan. Nah, sekarang pertanyaannya, coba berdasarkan hasil percobaan di atas, larutan yang hipertonis adalah larutan yang mana? Yang A larutan 1 dan 2, kemudian yang B larutan 2 dan 3, kemudian yang C larutan 3 dan 5, sedangkan yang D larutan 4 dan 1. Yang mana? Coba. Oke, kalau misalnya kita lihat, ya, kita lihat dari berat kentang berikut ini. Kita lihat untuk yang larutan 1.
Di awal berapa? Kita lihat ya, kita lihat pertanyaannya dulu caranya. Caranya adik-adik fokus dengan pertanyaannya dulu ya, supaya tidak membuang-buang banyak waktu karena kan ini banyak tabel ya. Jadi tipsnya baca baca dan pahami pertanyaannya baru kemudian kita membaca tabel yang akan kita analisis. Nah, larutan yang hipertonis. Adik-adik pasti tahu dong, kalau hipertonis itu berarti kondisinya di mana? Ya, larutan hipertonis berarti lingkungan, ya lingkungan yang ada di luar sel itu berarti dia konsentrasinya lebih tinggi. Hiper itu berarti tinggi ya. Kalau yang hipo berarti rendah. Berarti larutan yang hipertonis adalah larutan yang konsentrasinya itu lebih tinggi ketika dia di luar sel dibanding yang ada di dalam sel. Ya, berarti kalau misalkan larutan yang di luar lebih tinggi dibanding yang di dalam sel, maka air akan, iya betul. Jadi ini berat awalnya ini lebih tinggi, eh, oke. Jadi ini berat awalnya lebih tinggi dan ini berat akhirnya lebih lebih rendah. Harusnya gimana? Air akan keluar, ya. Kenapa? Karena hipertonis berarti dia banyak zat terlarut yang ada di luar dibandingkan zat terlarut yang ada di dalam. Maka yang perlu kita lihat adalah berat awal itu pasti akan lebih tinggi dibanding berat akhir. Ini. Iya, itu ya. Nah, jadi kita lihat larutan satu, betul ya, berat awal lebih tinggi dibanding berat akhir. Oke, larutan dua, berat awal dan berat akhir. Nah, berat awal lebih rendah dibanding berat akhir. Berarti ini salah. Sedangkan larutan tiga, berat awal dan berat akhir sama. Berarti ini salah. Sedangkan larutan 4, berat awal dan berat akhir bagaimana? Iya, berat awal lebih tinggi dibanding berat akhir. Ya, benar. Coba kalau larutan 5, berat awal justru lebih rendah dibanding berat akhir. Berarti ini salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah, iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Paham sampai sini adik-adik? Oke. Yuk kita mulai lagi dengan pertanyaan nomor 2. Pernikahan antara wanita dan pria yang keduanya berpenglihatan normal melahirkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan 2 orang anak perempuan yang berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa, coba, apa jawabannya? Sebelum kakak bahas, coba adik-adik coba membahasnya dulu. Ya, ini. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan. Ya, ayah adalah nih, dari pernikahan antara wanita dan pria, yang keduanya berpenglihatan normal. Oh, pernikahan antara wanita dan pria, yang keduanya berpenglihatan normal, melahirkan
Oke. Mohon maaf karena ada kendala teknis. Hmm, Oke. Nah, jadi ketika di sini ya, oh, oke. Pernikahan antara wanita dan pria yang keduanya berpenglihatan normal melahirkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua orang anak perempuan berpenglihatan normal. Halo. Oke, halo. Ya, mohon maaf ya adik-adik karena ada sedikit kendala teknis ya. Oke, kakak lanjut lagi ya. Pernikahan antara wanita dan pria yang keduanya berpenglihatan normal melahirkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua orang anak perempuan berpenglihatan normal. Maka dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa, nah, kita tahu kalau misalnya yang namanya buta warna ya, yang namanya buta warna itu dia terpaut seks ya. Jadi ini adalah penyakit yang terpaut seks. Nah, nah, jadi penyakit ini merupakan sorry, maksudnya kayak bawaan ya. Penyakit genetik bawaan ini biasanya terpaut oleh seks, iya, kromosom X. Nah, jadi kenapa? Jadi kromosom yang dibawa oleh X ya, dia pasti membawa sifat buta warna. Maka yang akan menjadi buta warna jika kalau misalkan pada wanita salah satu X-nya buta warna, maka dia adalah carrier. Ya, tapi kalau misalnya dua-duanya ya, dua pasang kromosom ini dia membawa sifat buta warna, maka dia iya, dia berarti passion ya, berarti dia sudah membawa sifat buta warna. Tapi kalau pada pria, pada laki-laki kan XY ya, XY. Berarti kan dia punya satu X. Jadi kalau X-nya itu sudah ada buta warna, maka dia sudah pasti penderita, ya. Jadi kalau penderita itu penderita buta warna, dia membawa sifat X terpaut oleh kromosom X. Maka jawabannya adalah, nah kita lihat di sini, ya. Yang laki-laki buta warna, sedangkan dua anak perempuannya normal. Nah, berarti bisa diduga yang laki-laki X, X, B, Y. Sedangkan yang perempuan dia normal. Nah, berarti dia bisa XBX atau XX.
Nah, X itu kan diperoleh dari garis ibu, maka sudah dipastikan bahwa sang ibu adalah carrier. Kalau carrier berarti gimana? Iya, XBX ya. Dia hanya punya satu XB dan punya satu X yang normal. Itu. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan terkait dengan nomor 1 dan nomor 2. Oke. Kemudian nomor 3. Ya, dalam satu rantai makanan. Nah, ini tentang ekologi nih. Ya. Kalau yang di atas ini tentang genetik, yang ini sel membran. Kalau ini membran sel, ini materinya membran sel, ya. Kemudian kalau yang buta warna tadi itu merupakan materi genetika. Nah, kalau yang ini itu masuk ke materi ekologi. Dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup yang memakan produsen merupakan konsumen tingkat keberapa? Nih, pemakan produsen. Berarti apa? Setelah produsen masuk ke produsen dimakan konsumen. Konsumen, ini konsumen satu ya. Nah, berarti satu. Oke, ini udah pasti salah. Konsumen satu dimakan konsumen dua. Berarti kalau konsumen satu itu berarti masuk tingkat tropik berapa? Iya, masuk tingkat tropik 2. Tingkat tropik 1 siapa? Kalau misalnya kita bicara piramida makanan, yang memiliki energi terbesar, jelas dia produsen. Iya, tingkat tropik kedua siapa? Konsumen 1. Tingkat tropik ketiga siapa? Konsumen 2. Tingkat tropik ketiga, konsumen 3. Ya, ini merupakan masuk piramida makanan. Ya, gitu. Jelas sampai sini nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya, kita masuk ke nomor 4. Kingdom berikut ini yang selnya tidak memiliki dinding sel. Nah, ini. Apa kira-kira kalau menurut adik-adik yang dia tidak memiliki dinding sel, tidak punya sebetulnya organisme. Yuk, organisme apa yang tidak punya dinding sel? Yang iya, animal, betul. Apa itu? Sel hewan. Oke. Animalia. Apa lagi? Oke. Bakteri punya. Iya, jelas ya. Jadi kalau fungi ini ada dinding sel. Bakteri ada dinding sel. Bakteri dinding selnya apa? Namanya peptidoglikan. Kalau fungi dinding selnya apa? Iya, dia namanya zat kitin. Kalau tumbuhan dinding selnya apa? Selulosa. Ya, jadi jawabannya adalah protista. Good. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati. Nah, ini. Keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis dimungkinkan oleh adanya faktor berikut. Kecuali yang mana? Yuk, ini masuk ke materi keanekaragaman hayati. Ya, biasanya keanekaragaman hayati itu materinya identik dengan klasifikasi ya. Dan
Klasifikasi. Tuh yang mana nih? Keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis dimungkinkan oleh adanya faktor berikut. Curah hujan tinggi, benar. Suhu yang hangat, oke. Belum tentu ya. Perbedaan suhu yang relatif tinggi. Perbedaan suhunya tinggi. Yang satu dingin banget ya. Jadi ini selisihnya. Selisihnya besar. Selisih suhunya besar. Nah, cahaya matahari yang ada sepanjang tahun bagaimana? Benar atau salah? Iya. Jadi kalau suhu yang hangat benar ya. Kenapa? Karena suhu yang hangat ini sesuai dengan suhu yang diinginkan mayoritas organisme, di mana ini suhunya tuh biasanya ada di suhu yang sesuai dengan suhu yang ada pada inkubator. Suhu yang hangat itu berapa kurang lebihnya? 35 sampai 37. Ini suhu yang tepat untuk kelangsungan hidup organisme. Jadi benar, suhu yang hangat. Coba kalau misalnya apa itu hewan mamalia darat, tapi dia hidup di suhu yang dingin, maka dia harus beradaptasi. Ya, oke. Perbedaan suhu yang relatif tinggi. Nah, ini justru membuat eh, memicu terjadinya kepunahan. Ya, memicu terjadinya punah. Ya iya dong, kalau misalnya ada salju tapi juga ada gurun, ya tidak, jadi hampir nggak ada, ya hampir tidak ada bioma atau ekosistem yang satu ekosistem itu ada salju tapi juga ada gurun, ya. Kemudian cahaya matahari ada sepanjang tahun. Oh ini justru sangat apa itu justru sangat baik ya. Ya, justru sangat membuat keanekaragaman hayati tinggi karena cahaya matahari itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Iya, jadi jawabannya adalah yang C, perbedaan suhu yang relatif tinggi. Oke, iya, nomor berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Oke, nomor berikutnya. Organel sel yang berperan untuk mendetoksifikasi racun adalah apa? Detox. Membuang racun. Kalau lisosom itu buat apa? Iya, ini kalau lisosom isinya enzim pencernaan, ya. Berisi enzim pencernaan. Fungsinya untuk digestive system. Berisi enzim pencernaan. Mitokondria. Ayo, fungsinya untuk apa ini kalau mitokondria? Oke, betul. Iya, mitokondria fungsinya untuk respirasi. Peroksisom berisi hidrogen peroksida. Iya, dia untuk memecah molekul ya, detox racun. Iya, untuk memecah peroksisom itu berasal dari kata sida. Kenapa peroksisom? Karena di dalamnya ada suatu zat yang memiliki ciri khas, ya, peroks, yaitu apa? Peroksida. Jadi dia memecah molekul. Maka dia detoksifikasi racun, ya. Badan Golgi, gimana kalau badan Golgi? Badan Golgi ini adalah iya menghasilkan enzim.
Iya, jadi jawabannya adalah iya, C. Cicak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk ke nomor berikutnya. Yang soalnya lebih panjang. Nah, ini. Pada suatu hari. Ya, pada suatu hari Ani meminum air sebanyak 300 mililiter per hari. Sedangkan Eni meminum air sebanyak 2 liter. Bayangin, yang Ani minum 300 mili, sedangkan kalau Eni minumnya sampai 2 liter. Berdasarkan perbandingan pernyataan tersebut, maka perbedaan urin yang dihasilkan Ani dan Eni pada keesokan harinya. Ini kelihatan jelas banget. Mana yang minumnya lebih sedikit berarti lebih pekat. Tapi kalau yang minumnya lebih banyak, maka lebih lebih encer. Jadi yang encer yang mana? Yang Ani berarti pekat ya. Ani urinnya pekat. Kemudian kalau Eni urinnya encer. Ya. Yuk sekarang kita lihat yang A. Ani mengekskresi urin banyak. Benar atau salah? Oh, ini udah salah nih. Nah, langsung ya kakak coret ya. Oke. Kalau udah salah di awal, berarti eh, kalimat selanjutnya udah pasti salah. Ya. Ya pasti dalam satu kalimat itu tidak ada yang benar ya. Yang B, ini mengekspresikan urin banyak berwarna kuning pucat. Ani mengekspresikan urin sedikit berwarna kuning pekat. Oke, jadi kalau misalnya sedikit urin, iya, itu harusnya gimana? Kalau sedikit urin harusnya pekat, ya. Kemudian, bisa jadi, kita lihat yang C. Ani mengekskresi urin sedikit, warnanya kuning pekat, ya. Betul, Ani dulu ya. Ini kebalik ini. Nah, ini terbalik. Harusnya Ani dulu baru Eni. Ya, Ani dulu, Ani dulu, baru Eni. Nah, itu. Kemudian, ya, jadi yang C, Ani mengekskresi urin sedikit, baru kemudian Eni mengekskresi urin banyak. Ini. Oh, ya. Ini dua-duanya sama-sama sedikit. Kemudian, kalau D, Eni mengekspresikan urin sedikit berwarna kuning pucat. Oh, oke. Ani mengekspresi urin banyak berwarna kuning pucat. Ya, ini sama-sama sedikit ya. Jadi ini kurang tepat. Ani mengekspresi ya urin banyak berwarna kuning pucat. Nah, ini kebalik ya. Jadi paling tepat adalah yang B. Ya, betul. Karena urin si Eni itu akan banyak. Warnanya kuning pucat. Kuning pucat itu karena encer ya. Jadi kuningnya itu kuning yang mendekati bening. Tapi kalau Ani mengekskresi urinnya sedikit, warnanya pekat karena warnanya gelap.
ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, gliserol dan asam lemak menjadi lipid. Kemudian yang dua, glukosa berubah menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan yang ketiga, ATP menjadi ADP yang merupakan proses katabolisme. Ya, adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan katabolisme? Heeh. Katabolisme itu adalah metabolisme yang mana dia, ya, yang memecah, ya, memecah atau breakdown molekul besar menjadi molekul kecil, memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, jadi yang mana? Iya, gliserol dan asam lemak menjadi lipid. Ini kecil ya. Gliserol ini lebih sederhana. Asam lemak juga lebih sederhana. Sedangkan yang lipid ini makromolekul. Lipid ini makromolekul, asam lemak ini berarti lebih, iya, ini lebih, molekulnya ini lebih kecil. Gliserol itu bagian dari lipid, ya, molekul kecil. Gliserol, iya, molekul kecil. Kemudian yang dua, glukosa berubah menjadi CO2 dan H2O. Ya, glukosa ini molekul besar, ya, dipecah menjadi karbon dioksida dan H2O. Ya, molekul besar. Oke, betul. Kemudian yang ketiga, ATP. ATP itu apa? Adenosin trifosfat. Kalau ADP, adenosin difosfat, ya, memecah dari besar ke kecil. Jadi jawabannya adalah yang dua dan yang ketiga. Oke, jelas sampai sini? Oke, yuk, nomor berikutnya. Berikut merupakan alat dan bahan untuk percobaan pada tumbuhan. Nah, ini ada suatu alat dan juga ada beberapa bahan, ya. Respirometer, alat timbang, kertas kobalt, dan bromtimol blue. Terjadinya transpirasi pada tumbuhan. Pertanyaannya, terjadinya transpirasi pada tumbuhan melalui stomata dan kutikula dapat diketahui dengan menggunakan. Nah, gimana nih kalau misalnya kita mau melakukan, iya, proses transpirasi. Transpirasi itu apa sih? Transpirasi itu adalah penguapan. Jadi, ya betul, respirometer, alat untuk mengukur kecepatan respirasi. Alat timbang, iya, menimbang apa? Betul, menimbang. Nah, stomata, ya, tumbuhan. Apakah dia sudah mengalami transpirasi secara total atau belum? Kertas kobalt, iya, ini untuk menutup, ya, atau untuk menyambungkan respirometer dengan tanaman. Iya, jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, 2, dan 3. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan soal-soal yang sudah kita bahas hari ini? Ya, ini adalah contoh soal untuk OSN Science SMP. Ya, atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan program di Wardaya?
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut fisika. Iya. Oh, ya. Kalau Bromtimol Blue, oh ini ya. Oh ini. Kalau Bromtimol Blue ini apa? Bromtimol Blue. Bromtimol Blue ini adalah indikator pH. Ya, jadi ini nggak dipakai buat transpirasi. Ini digunakan untuk mengecek tingkat keasaman, ya, tingkat keasaman suatu larutan atau suatu molekul. Jadi dia akan berubah menjadi biru, ya, ketika ketika larutan asam. Sorry, biru itu ketika larutan basa. Kemudian bromtimol blue, ya, ini akan berubah menjadi merah, ya. Ketika diteteskan akan menjadi merah ketika dia suasananya asam. Itu. Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh gitu, iya. Karena yang selanjutnya adalah fisika. Iya, ya. Oke. Kita lanjut fisika ya. Oke. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Iya, selamat. Oke. Oke, untuk fisika kita 5 menit lagi ya. Jadi adik-adik silakan break dulu. Oke, thank you semuanya. Selamat sore, bye-bye. Videonya fail. Oh iya benar. Cabut lagi masuk lagi. Iya. Ya bisa. Ya, lu kameranya harus ada yang. Oh bisa sih kayak gini ya, Teh. Tarik aja, lepas aja.
kelihatan itu ada. Oh itu. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama Bapak Pak Renaldi. Saya merupakan pengajar mata pelajaran fisika di Wardaya College. Kita akan melanjutkan sesi trial class kita mengenai Olimpiade Sains SMP di bagian fisika ya, teman-teman. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman, di layar teman-teman atau belum ya? Sudah terlihat belum ya? Oh. Oke, sudah terlihat ya? Nah, oke, sekarang sisi fisikanya. Teman-teman kira-kira sebelum kita lanjut, teman-teman udah pernah baca-baca belum sih? Misal di OSN IPA SMP bagian fisika, kisi-kisinya atau silabusnya itu apa aja sih yang keluar di olimpiadanya, di lombanya? Nah, jadi untuk bagian fisika ya, untuk bagian fisika, jadi umumnya ini dibagi menjadi 9 bab gitu ya. Yang pertama ada mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Ini yang paling kayak bab yang paling awal banget ya, yang paling pertama banget. Terus kemudian lanjut ke bab gerak dan gaya. Selanjutnya ada bab tentang energi. Terus yang keempat ada mengenai zat kalor. Ini juga kaitannya dengan suhu ya, ada juga kaitan dengan suhu. Kemudian bab yang kelima mengenai fluida. Teman-teman tahu fluida itu apa nggak? Fluida itu merupakan studi ya, merupakan ilmu yang mempelajari zat cair. Jadi bagaimana pergerakan zat cair, bagaimana perilaku zat cair gitu. Kemudian getaran. Getaran itu gerak yang berbolak-balik, gelombang, dan bunyi. Kemudian bab selanjutnya ada juga mengenai cahaya dan optik ya. Jadi bagaimana behavior gelombang cahaya dan bagaimana gelombang cahaya berinteraksi dengan alat-alat optik. Kemudian kedelapan ada kelistrikan dan kemagnetan. Jadi kelistrikan dan kemagnetan itu memang ada saling berkaitan ya, saling mempunyai relasi, dan itu keluar juga di silabus OSN. Kemudian yang terakhir adalah bumi dan antariksa. Jadi geologi dan astronomi begitu ya, sedikit tentang geologi dan astronomi. Oke, kita bedah soal ya. Untuk sesi kali ini Bapak menyiapkan sekitar 10 soal, tapi mungkin karena keterbatasan waktu mungkin kita tidak perlu membahas, kita membahas sebisanya saja ya. Nah, jadi ini Bapak ambil soalnya dari soal-soal beberapa tahun yang lalu ya. Nah, di sini kita bahas ya satu persatu. Oke, untuk soal pertama mengenai zat dan kalor. Nah, suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut di 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Pada suhu ruang, bahan tersebut memiliki sifat. Nah, di sini kalian harus tahu dulu ya, suhu ruang itu berapa derajat Celcius. Jadi untuk suhu ruang itu kayak semacam suhu rata-rata yang kita alami sebagai manusia, misal di indoor gitu ya. Misal di indoor, kalian kalau di indoor, misal dengan atau tanpa AC, itu kira-kira berapa derajat Celcius sih? Mungkin ya. Mungkin sekitar 18 ya, suhu ruang itu sekitar 18 sampai
sepanas-panasnya ruang tuh kayaknya 25, 27 ya. Kira-kira segini lah ya suhu ruang. Nah, jadi pada zat ini, pada di rentang suhu ini, suhu ruang, itu dia memiliki fasa atau memiliki wujud seperti apa? Nah, diketahui di sini titik bekunya 4 ya, titik bekunya 4 derajat Celcius dan titik uapnya 80 derajat Celcius. Nah, apa itu titik beku? Nah, jadi apa itu titik beku dan titik uap? Titik beku ini titik beku, ini titik uap atau titik didih. Kadang bisa titik uap, titik didih ya. Nah, titik beku itu adalah titik di mana sebuah zat berubah antara padat cair atau sebaliknya cair padat ya. Tergantung arah aliran energinya. Kalau naik berarti mencair, kalau turun berarti membeku. Sedangkan titik uap itu perbatasan antara fasa cair dan fasa gas. Fasa gas. Tuh. Nah, sebentar. Berarti kalau pada suhu ruang, kalau kalian perhatikan, rentang suhu ruang itu berada di antara titik beku dan titik uap kan? Dia rentangnya di sini kan ya. Suhu ruang itu di antara titik beku dan titik uap dari yang diketahui di soal. Artinya, kalau di antara titik uap dan titik beku, berarti kita bisa menebak bahwa zat tersebut berada di fasa cair. Nah, sekarang di pilihan, teman-teman pilih di antara A sampai D, apa sih yang mana yang ciri khas zat cair? Apakah susunan molekul tidak teratur? Betul, zat cair susunan molekulnya cenderung tidak teratur. Ya. Zat cair itu cenderung tidak teratur, betul. Gerak molekul tidak bebas, kurang tepat. Jadi untuk zat cair, gerak molekul ini semi. Semi bebas, semi tidak bebas. Jadi untuk zat cair, perilaku dari zat cair adalah molekul penyusun zat cair, dia memiliki ikatan. Dia memiliki ikatan antar molekul ya. Dia punya ikatan. Jadi dibilang bebas, dibilang tidak bebas, betul karena ada ikatan. Tapi sebenarnya dia itu bisa bergerak. Zat cair itu dia merupakan masuk ke kategori fluida. Sifat fluida dia mampu mengalir. Jadi dia bisa bergerak ya, bergerak dengan bebas, berbeda dengan zat padat. Zat padat dia baru tidak bisa bergerak secara bebas. Jadi dia semi ya. Untuk yang ini kurang jadinya. Kemudian yang C, letak molekul sangat berdekatan. Tidak sangat berdekatan. Dia punya masing-masing molekul pada zat cair, dia masing-masing punya jarak ya. Tidak seperti zat padat yang terlalu rapat, namun tidak seperti zat gas yang sangat renggang. Bahkan kalau zat gas itu bisa dibilang tidak punya ikatan antar molekul. Jadi ini salah. Salah. Kemudian gaya tarik antar molekul sangat lemah. Yang betul adalah, ini kurang tepat juga ya, yang betul lemah aja. Lemah sampai sedang ya. Karena kalau yang sangat lemah itu gas. Jadi kalau gas itu, dia sangat lemah sampai tidak ada. Kalau zat cair dia lemah sampai sedang, zat padat sedang sampai sangat kuat. Begitu. Gaya tarik antar molekulnya. Jadi jawabannya yang tepat, yang paling sempurna adalah yang A. Susunan molekulnya tidak teratur. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini Oke, teman-teman yang hadir bagaimana? Oke. Kita lanjut ya. Oh, ada pertanyaan? Oke, aman ya. Kita next. Soal yang kedua mengenai bab gerak dan gaya. Pada gambar di samping ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari suatu benda yang bergerak dari titik O sampai titik U. Benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan seperti apa? Nah, kita pilih jawaban yang termaksud section di mana pergerakan benda ini diperlambat. Nah, sekarang ini susah-susah gampang ya cara membaca grafik ya.
cara membaca grafik kecepatan versus waktu ya. Karena untuk untuk soal mengenai grafik pergerakan itu ada dua versi ya. Ada dua versi grafik yang perlu teman-teman ketahui, yang sering keluar juga. Pertama ada yang ini, kecepatan itu V ya, V versus waktu. Jadi yang sumbu vertikalnya kecepatan, sumbu horizontalnya waktu, atau kadang juga bisa jarak ya, jarak versus waktu. Nah, untuk khusus yang ini, kecepatan versus waktu, kita analisis satu-satu. Untuk OP ya, untuk O sampai P, itu menurut teman-teman apa? Yang terjadi apa? Kecepatannya menurut teman-teman ini diperlambat nggak? Kalau dilihat kan ini turun ya, tapi ini menurut teman-teman diperlambat nggak? O ke P ini diperlambat nggak? Tidak. Jawabannya tidak, karena kecepatannya berubah dari 0 sampai min 4. Kelihatannya berkurang ya, 0 sampai min 4. Tapi sesungguhnya kalau begini, dia justru kecepatannya ini justru dipercepat ya. OP itu justru dipercepat. Karena secara angkanya nambah, 0 sampai 4. Minus pada kecepatan itu hanya menunjukkan arah ya. Jadi saya tambah catatan minus di baik jarak atau kecepatan ya. Minus di jarak atau kecepatan itu hanya menandakan arah. Hanya menandakan arah. Jadi misal kalian menghadap ke depan, tapi kalian gerak ke belakang. Kalian gerak ke belakang, jadi kalian lari mundur, tapi dipercepat. Nah, itu adalah fenomena OP. Dipercepat, tapi kalian mundur geraknya. Kemudian PQ. PQ yang terjadi apa? Selama PQ ke Q, kecepatan kalian di 4. Artinya kita ini kecepatannya konstan ya. Kita tetap jalan, tapi kecepatannya konstan. Tapi tetap mundur, jalannya mundur ya, karena negatif. Kemudian Q ke R baru Q ke R baru diperlambat ya, betul. Ini diperlambat. Karena dari angkanya 4 ke 0 ya. Artinya dia geraknya sekarang maju, tapi diperlambat. Berarti QR betul ya, yang ada QR-nya betul. Kayaknya jawabannya berarti B kayaknya ya. Coba RS juga, RS nggak diperlambat. RS apa? Dari 0 ke 4 ya. Kecepatannya 0 ke 4. Dipercepat. ST konstan ya. Dan PU diperlambat, karena dari 4 turun ke 0 lagi ya. Jadi jawaban yang tepat QR dan TU. QR dan TU. Oke. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Oke. Very easy ya, sangat mudah. Berarti kecepatan itu, betul, kecepatan itu besaran vektor. Dan dipercepat diperlambat, jadi untuk dipercepat diperlambat itu hanya di angkanya ya, bukan di simbolnya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Oke, mengenai zat dan kalor lagi. Bahas ini atau kita mau ke yang bab yang beda aja, kan sebelumnya udah ya zat dan kalor. Mungkin biar cepat juga ya, karena kayaknya nggak, waktunya kurang mencukupi. Ini kita skip dulu ya, kita lanjut ke yang bab yang berbeda. Nah ini ya, ini masih gerak gaya tapi ada hubungannya dengan energi. Soal nomor 4. Sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok bermasa 100 kg yang sedang diam dengan gaya konstan. Jadi mesin listrik ini mendorong balok ini. Nah, jadi mungkin gini ya. Kita kalau ada balok-balok ini, alangkah baiknya kita gambar diagram gayanya ya. Jadi ceritanya ada balok, kemudian dia didorong oleh mesin listrik ini. Sebut saja gaya dorongnya F. Kemudian, karena baloknya ini ada di lantai, balok yang menempel di lantai, ketika ini didorong oleh mesin, ketika ini didorong oleh mesin, dia menimbulkan gaya gesek. Saya sebut gaya gesek itu Fg. Kalau tadi gaya dorong F biasa, kalau gaya gesek Fg. Gaya gesek antara lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30 Newton. Ini gaya geseknya. Oke, kita tulis diketahuinya dulu kali ya. Diketahui
Sebenarnya strategi aja ya. Boleh nggak usah nulis diketahui, ditanyakan jawab boleh, ditulis juga nggak apa-apa. Masanya 100 kg, F geseknya 30 Newton. Saat berpindah itu kita tulis distance, D kecil sejauh 1 meter. Kecepatan benda saat berpindah sejauh 1 meter, kecepatan benda. Jadi ini kecepatan saat ya. Perlu dicatat kecepatan ini di saat 1 meter ya. Artinya saya tulis ini V setelah V final. Saya dalam simbolnya V final. V finalnya 0,20 atau 0,2 ya meter per second. Kalau ada V final berarti ada V awal, V initiate. V initiate itu dia diam ya. Balok bermasa 100 kg yang sedang diam, artinya 0. Kecepatan awalnya 0 ya. Kecepatan akhirnya 0,2. Pertanyaannya ditanyakan usaha. Berapa usaha yang dilakukan mesin tersebut? Usaha ada kaitannya dengan energi, gitu ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Usaha yang dilakukan mesin pada balok. Oh, lebih spesifik. Usahanya bukan usaha total. Jadi usaha oleh mesin. Jadi saya kasih subscript di sini WF ya. W oleh gaya F. Berapa? Karena ada juga kita bisa hitung WFG. Kalau WFG berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau WFG gampang. Jadi untuk rumus gaya, untuk rumus usaha ya, mungkin ke sini ya. Usaha itu adalah atau ya usaha itu adalah gaya kali perpindahan ya. Perpindahan. Usaha itu gaya kali perpindahan. Nah, gaya pada usaha ini itu per masing-masing gaya. Jadi kalau balok ini mengalami 2 gaya, misal F dan FG, berarti usahanya bisa dibagi dua, usaha oleh gaya dorong mesin listrik sama usaha oleh gaya gesek. Contoh kalau usaha oleh gaya gesek, ini berarti tinggal F gaya gesek ya, dikali, saya pakai titik ya kalinya ya, kali D perpindahan, udah simpel gitu ya WFG-nya. Jadi 30 kali 1, jadi 30 Joule. Tapi itu usaha oleh gaya gesek. Sekarang bagaimana usaha oleh gaya? Gayanya nggak diketahui kan? Kalau gaya diketahui gampang, tinggal kali D aja. Nah, ini kita perlu cari tahu dulu berapa sih F-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan hukum 2 Newton dulu ya. Langkah pertama, gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan massa benda dikali percepatan. Nah, karena dia bergerak ke kanan ya, jadi percepatan yang dihasilkan ke kanan, karena dia gerak ke kanan gitu ya, kita gambar sini. Artinya untuk sigma F-nya, penjumlahan gayanya, itu kita tulis gaya dikurang gaya gesek. Kenapa gaya kurang gaya gesek? Karena gaya menang melawan gaya gesek. Kan geraknya ke kanan gitu ya. Jadi supaya positif. Kemudian ini sama dengan M dikali A. Untuk gayanya, kita nggak tahu, FG-nya 30 sama dengan massanya tadi 100. Oh, ternyata kita belum punya percepatan ya. Kita belum punya percepatan. Kita geser lagi. Kita cari percepatan ya. Langkah kedua, cari percepatan. Jadi kita simpan dulu ini. Kita pisahin dulu. Kita kerjakan terpisah ini. Cari percepatan. Cari percepatan menggunakan rumus GLBB ya. Menggunakan rumus-rumus GLBB. Nah, jadi rumus GLBB itu kalau teman-teman belum tahu atau mungkin lupa, ada 3 rumus ya. Pertama, V final sama dengan V initiate tambah A kali T. Pilihan kedua ada juga D sama dengan VI kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Dan yang terakhir VF kuadrat sama dengan VI kuadrat tambah 2 kali A kali D. Nah, dari informasi yang diketahui ini, lebih baik pakai rumus yang mana nih ya? Kita punya D, punya VF, punya VI. D, VF, VI. D, VF. Rumus ketiga paling cocok ya. Karena kita nggak punya waktu ya, nggak punya info waktu, nggak punya T. Jadi rumus 1 sama rumus 2 kurang cocok. Jadi kita pakai rumus ketiga ya. Untuk dapetin percepatan.
Nah, kita putar karena yang ditanyakan A, berarti kita buat A sama dengan begitu ya. VF kuadrat dikurang VI kuadrat sama dengan 2 kali A kali D. And then A-nya 2 sama D ini, 2 sama D saya pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi VF kuadrat dikurang VI kuadrat per 2D sama dengan A. Jadi dibagi 2D-nya ke bawah. Nah, ini adalah cara kita mencari percepatan. Jadi A sama dengan ini, VF kuadrat dikurang VI kuadrat per 2D. Tadi untuk VF-nya 0,2 kuadrat dikurang 0 kuadrat dibagi 2 kali 1 meter ya. Berarti berapa? Coba kita coba tanpa kalkulator ya. 0,04 ya, untuk 0,2 kuadratnya, kemudian dibagi 2. Berarti 0,02 meter per second kuadrat. Nah, masukkan 0,02 balik lagi ke sini ya. Jadi F kurang 30 sama dengan 100 kali 0,02. F kurang 30 sama dengan 100 kali 0,02, 10 kali 0,2, 1 kali 2, 2 ya. F sama dengan 32. Ya, dapat F-nya berarti langkah ketiga usahanya ya. Usaha oleh F. Di mana dia WF sama dengan F kali D. WF sama dengan 32 kali 1. 32. Satuannya untuk untuk usaha dan energi ya. Usaha dan energi itu Joule. Jadi 32 Joule jawaban kita dan pilihannya yang C. Lumayan panjang ya ini. Lumayan sulit sih memang. Gitu. Lumayan ya. Kenapa cari percepatan pakai? Gimana cara memilih pakai rumus? Iya, jadi cara memilih antara 3 rumus GLBB ini, kenapa harus pakai GLBB? Karena GLBB itu adalah gerak lurus. Namanya gerak lurus berubah beraturan. Jadi tipe pergerakan di mana kecepatan berubah secara proporsional dengan percepatan. Jadi intinya kenapa harus pakai GLBB? Karena 3 rumus GLBB ini dia mengandung A. Jadi kita bisa mencari percepatan pakai rumus GLBB. Dan ada 3 pilihan ya. Tadi 3 pilihan ini. Intinya pilih yang cocok dengan, kalau untuk mengerjakan soal, pilih rumus yang cocok sama yang diketahuinya ya. Kalau diketahui ini, berarti yang 3. Kalau ada waktu, misal ada waktu tapi nggak ada D, berarti lebih cocok yang 1. Misal gitu. Oke. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Mungkin kita masih sempat bahas satu soal lagi kali ya, teman-teman. Oke. Oke, ini kelistrikan dan kemaknetan. Untuk yang ini kemagnetan sebenarnya ya, materi tentang kemagnetan. Kawat peki panjangnya 20 cm digerakkan. Oke, kita tulis dulu diketahui. Panjang itu saya sebut duel 20 cm. Saya ingin mengubah ini ke dalam meter karena meter itu standar internasionalnya ya. Diubah jadi 0,2 meter, kemudian digerakkan 10 meter per second tegak lurus sepanjang kawat. V, kecepatan sama dengan 10 meter per second. Kemudian medan magnet itu simbolnya B besar. Medan magnetnya 0,05 Tesla. T. Kemudian ada R. R itu adalah hambatan ya. Hambatan listrik. Di angka 0,01 ohm. Ohm itu simbolnya bisa kayak gini ya. Kemudian besar dan arah kuat arus induksi yang ditimbulkan adalah, pertanyaannya arus induksi. Arus induksi. Nah, ini sebenarnya susah-susah gampang. Mungkin kalau tidak salah ingat di SMP ini tuh kelas 9 ya. Ini paling pojok listrik magnet itu kelas paling tinggi, kelas 9 ya. Jadi yang mungkin kelas 7 sama kelas 8 mungkin kurang familiar gitu dengan topik seperti ini. Nah, jadi bagaimana cara mencari I induksi? Itu rumusnya adalah V induksi dibagi R. Nah, ini hukum, ini disebut namanya hukum Ohm ya.
Untuk yang ini namanya rumus hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, R-nya ada, V-in-nya belum. Untuk V induksi, itu kita pakai namanya rumus Faraday ya. Sebenarnya ini salah satu rumus Faraday. Faraday itu ada beberapa rumus, tapi yang cocok dengan kasus kawat digeser dengan kasus seperti ini. Jadi kawat ini digeser gitu ya. Nanti akan menghasilkan tegangan listrik. Tegangan listrik itu maksudnya induksi ya. Nah, kalau untuk hukum Faraday ya, hukum Faraday rumusnya adalah V induksi itu adalah perkalian dari B kali L kali V. BLV. V induksi. Jadi cukup kalikan B kalikan, bentar dikit lagi. 0,05 ya, Tesla dikali 0,2 dikali 10. Ini 10 kali 0,2, 2 kali 0,05, 0,1 ya. 0,01 volt. Dan berarti dapat arus induksinya kita bagi 0,1 dibagi 0,01. 10 ya. Jadi jawabannya 10, tapi arahnya kemana nih ya? P ke Q atau Q ke P. Nah, sekarang kalian lihat bentuk X kayak gini. Nah, ini ya. Jadi arah itu kan ada kanan, kiri, atas, bawah, keluar, masuk. Jadi 3 dimensi ya. Jadi kanan, kiri, atas, bawah. Kalau X, jadi kalau X itu ke sana. Jadi kalau saya ini ke sana. Tapi kalau titik, kalau gambar ini titik gitu ya. Jadi kadang ada juga titik. Titik itu ke sini. Saya bingung, mungkin kalau gini keluar, X itu keluar ya. Saya sebut saja keluar ke arah depan ya. Ke arah depan. Depan, kalau titik, seandainya titik itu belakang. Nah, medan magnet. Jadi ini medan magnetnya ya. Medan magnetnya itu ke arah depan. Jadi kalian pakai kaidah tangan kanan ya. Untuk arahnya pakai kaidah tangan kanan. Kanan. Di mana jempol, sebentar. Jempol, ini telunjuk, ini jadi tengah gitu ya. Untuk si jempol itu si medan magnetnya. Kemudian untuk si ininya ini si kecepatan, baru ini V induksinya ya. Nah, jadi coba kalian pakai tangan kanan kalian, B-nya sekarang ke sana, ke arah luar. Kemudian V-nya, berarti gini ya, B-nya ke sini, V-nya ke kanan ya. B-nya keluar, V-nya ke kanan. Sekarang jari tengah kalian ke bawah nih ya. Jadi tangan saya menunjukkan ke bawah, artinya ke bawah, P ke Q. Begitu loh. P ke Q. Jadi jawabannya yang P ke Q. Jadi yang C. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi arus yang timbul P ke Q. Gitu ya. Bisa jadi V-in. Oh ya, karena V arah, oh ya, jadi V-in itu berhubungan erat sama I-in. Jadi potensial ya, jadi P ke Q. Jadi potensial, jadi elektron di P, arah alir elektron itu cenderung dari P menuju Q. Karena P ke Q potensialnya, jadi P itu lebih potensial dibanding Q. Jadi elektron turun dari P ke Q. Karena elektron turun, berarti kan elektron ngalir. Kalau ngalir ada arus. Jadi kalau ada tegangan induksi, menghasilkan arus induksi. Gitu. Dibagi R, V-in bagi R. Itu dinamakan hukum Ohm. Sorry. Oke, gitu ya namanya hukum Ohm ini. Oke, jadi begitu ya mungkin sekilas mengenai bagaimana sih keadaan di kelas di Wardaya College begitu ya. Dari tadi bersama Bu Ana di sesi biologi dan bersama saya di sesi fisika begitu, teman-teman. Ya, mungkin kita akhiri ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya teman-teman udah mau hadir ke dalam trial class bedah soal di sesi kali ini. Kira-kira, oh ternyata kamera saya gelap ya dari tadi. Oh ya.
Semoga dari acara ini teman-teman punya gambaran nih bagaimana kelas Wardaya College, dan mungkin di tahun depan teman-teman atau di semester depan ada kepikiran nih untuk ingin join ikut ke kelas kita, begitu ya. Oke, untuk sisanya saya serahkan ke... Oh ya, kita sudah habis ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Em, Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Ya.